kita. Enggak nih. Nih, tar lu dengerin dulu. Ini kita kemarin udah bahas horor. Udah 2. Terus. Serem banget. Cerita dari awal ya udah serem. Oke. Yang kedua makin serem. Oke. Terus yang ketiga serem dong. Harus ya. Tapi sebelum masuk cerita itu, gua nanya dulu ke lu nih. Apa? Lu pernah nggak waktu zaman sekolah, entah di toilet, entah di ruang apa, ruang kepala sekolah, ruang kelas atau apa, Nih gue pernah. ngalamin cerita horor? Maksudnya ada horornya lah. Pribadi nih ya. Pribadi, cerita lu pribadi dah. Di toilet rumah. Toilet rumah? Ya. Toilet rumah berarti ya, bukan di sekolah ya? Bukan. Oke, kenapa nih toilet rumah lu nih? Intinya kayak episode sebelumnya tuh kan kalau villa kan katanya Korin. Ini nyokap gua. Oke, Jadi kan lu lu tahu gua tinggal berdua sama nyokap. Iya. Nah, jadi waktu itu tuh benar-benar menjelang maghrib. Gua baru balik. Nyokap gua tuh lagi beres-beres. Oke, abis itu gua mau mandi lah. Gua ambil anduk. Terus tiba-tiba nyokap gua ngomong, Mama ke warung dulu ya sebentar. Oke. Itu posisi gua udah di dalam kamar mandi. Ya mah, udah. Saat gue mandi, gue selesai. Tiba-tiba nyokap gue nih lagi ngejemur. Iya. Gue tanya, Ma udah ke warungnya? Doi diem. Oh iya. Doi diem. Dia masuk nih, set. Dia masuk, abis itu dia ke kamar mandi. Gak berapa lama gue jemur handuk gue. Jalan deh. Gue liat kiri, set. Dari lorong tuh. Nyokap gue plastik abis balik dari warung. Anjir. Terus gue kayak, Tadi siapa itu? Terus gue bilang, Ma dari mana? Kan dari warung mau bilang. Lah, bukannya tadi ngejemur? Enggak, mau dari warung. Langsung gue lari ke dalam, gue ke kamar mandi, gue buka, jebret kosong. Itu posisi kapan lu? Waktu lu masih SD kah atau SMP atau? Itu tahun lalu. Baru tahun lalu banget. Tahun lalu. Itu gue masih kuliah. Anjir. Gue langsung. Oh di rumah lu yang itu? Iya yang sekarang. Iya, wah kacau dah. Itu. Tapi gue juga punya. Gue udah zaman waktu kapan ya? 2014 apa ya? Gue masih rumahnya. Oh yang itu? Di Garden. Nah oke ya. Rumah gue dulu. SMP berarti nih? SD pak. 2014. SD itu 2000 berapa? 2009 ya? Apa 2008? Oh iya 2009. Ya apa 2000 situ lah. Lupa gua. Jadi kalau temen abang gua tuh suka main dan kenal sama gua. Ceritanya kita tuh bertiga apa berempat gitu gua lupa. Lagi main PS atau main Monopoly lupa gua. Main, abang gua ke kamar mandi dong. Singkat ceritanya abang gua ke kamar mandi lah. Kamar mandi itu jadi ini ruang tamu. Ini ruang tamu nih. Kita main di sini. Kamar mandi tuh lurus baru kanan. Dia ngelewatin apa kayak tirai gitu baru ke kanan. Nah di depan kamar mandi nih ada timbangan air. Ini timbangan air nih. Ini kamar mandi nih. Depannya. Sini tuh baru tembok. Ingetin ya. Ini tembok nih. Ini tembok. Ini timbangan air. Ini kamar mandi. Gitu. Ingetin tuh. Abang gua masuk kamar mandi. Terus temennya abang gua nih ngikut. Maksudnya selang berapa menit abang gua masuk kamar mandi, temen abang gua itu ngikut kayak buruan gitu. Kebelet mungkin ya. Buruan. Temen abang gua, inget ya, ini tembok ya. Temen abang gua itu di sini. Di timbangan air ini. Sebelum timbangan air kan masih ada space gitu lah, space kosong gitu, segala macam. Di sini kamar mandi. Dia gini pak, nyender pak. Di sini ya, di samping kiri timbangan, sini tembok. Dia gini nyender. Terus abang gua keluar. Wah bre, lu ngapain nyender kayak gitu? Emang ada tembok? Terus lu gini, nggak ada tembok pak. Dia nyender di sebelah timbangan, temboknya kan di sini. Dia nyender gini, dikira dia ada tembok situ, dia gini. Abang gua ngeliat dia gini anjir. Nyender gini nih. Terus dia nyender sama siapa? Panik, ya nggak tahu gue juga, bingung. Oh dia pantomim gitu? Ini? Enggak, Pak, tapi dia emang nyender gini, miring. Kalau misalnya gini doang kan mah pantau. Iya. Dia miring, Pak, gini. Nungguin abang gua, lama. Harusnya jatuh dong. Orang temboknya di kanan, dia di sini. Di sebelah kirinya timbangan air. Dulu kan masih timbangan. Situ, Pak. Nah,
Malamnya, ini siang nih, ini posisi sore. Sore, oke. Malamnya, bokap gua tuh ke kamar mandi. Oke. Jam 3 apa jam 2? Oke, subuh. Oke. Kebelet kencing. Oke. Masuk kamar mandi, dikunci, Pak. Hah? Dikunci dari luar. Dikunciin? Iya, dibuka nggak bisa. Dia nunggu sampai Pak azan subuh, nyokap gua baru bangun, baru dibuka. Demi apa sih? Iya, Papa ngapain ke kamar mandi lama banget? Kata. Damn. Nggak bisa dipaksa gitu? Nggak bisa dipaksa, nggak ada yang ngunciin katanya. Gue pagi-pagi heboh dong, kenapa? Papa dikunciin di kamar mandi. Sama siapa tuh? Gue kasih. Itu kalau udah ganggu kayak gitu, jujur kesel juga sih kita. Itu rumah lama gue emang serem sih. Yang keren itu ya? Iya. Lo ada cerita nggak? Wah, paling teman gue doang sih. Waktu di kampus doang itu mah. Tidur, Mas cerita. Tidur. Kalau ada nih satu. Ya menurut gue nih sama kayak tadi Korin. Tapi jujur, masih kamar mandi nih temanya? Enggak sih. Aduh, Mas. Di Kamar mandi kampus. paling serem, Mas. Iya sih jujur. Tapi ini di kampus dan waktu itu posisinya saya lagi rame dan semuanya ngeh dan semuanya ketakutan. Waduh. Lo pernah kan ke kampus gua? Pernah. Gedungnya tahu kan? Tahu. Sebelum masuk gedung tuh ada lobi kan? Tahu banget. Oh, di lobinya itu. Jadi waktu itu sebelum tangga melingkar ke bawah kan itu lobi kan namanya? Ya. Oh iya. Di lobi. Jadi waktu itu tuh gua ada temen gua Yolanda, Jaja, Panjul tahu dulu kan, sama siapa gitu, sama Idam gua. Nih Yolanda nih lagi makan nih sama si apa Jaja. Gua ngobrol tiba-tiba Panjul dari luar tuh emang sebelumnya Panjul tuh udah ngajak si Yolanda nih balik bareng kan searah. Terus kata si Yolanda, iya abis makan. Tiba-tiba Panjul tuh tahu keluar ada namanya abis dari halte keluar tuh dia masuk lobby, pas masuk ke gedung, masuk ke dalam. Pas di lobby kan otomatis ketemu nih kita ngeliat kan semuanya. Si Yolanda ngomong, Panjul nanti ya gua abis makan. Panjul cuma diem aja gini, dia masuk nih, set makan lagi. Gak ada 1 menit, tiba-tiba Panjul masuk. Anjing kayak 2 gitu Mas. Sumpah. Terus si Yolanda nggak lagi? Iya, enggak, langsung Panjul suatin. Ayo balik. Kan gue udah lagi makan nih. Kan gue bilang nanti pas gini. Jul, jangan bilang lo habis dari luar. Kan gue emang dari luar dari tadi. Terus saya di dalam. Wah, anjing. Panik banget gitu sumpah. Gue langsung buka pintu, gue lihat ke dalam. Itu jam berapa tuh posisi? Jam berapa? Malam. Itu enggak malam sih jam 9 10-an. Habis salah ya. Iya. Wah, gitu gua. Itu kalau kayak gitu tuh yang paling serem tuh kalau ada kita dua tuh kayak doppelganger gitu. Iya tuh, serem. Masalahnya bukan gua doang yang ngeliat ataupun temen gua. Rame. Aduh, itu tuh kayak shit, serem banget tuh. Serem tuh. Kalau lu? Kalau gua udah, mungkin dari teman kita ada nggak cerita? Soal lu pernah nggak sih kayak ngalamin kejadian horor di sekolah? Gua ada mungkin dari teman gua nggak pernah ngalamin yang sendiri, gua nggak pernah. Nih, gua udah baca dari salah satu teman kita, dia tuh pernah ngalamin horor di sekolah dan baru 2024. Wah, baru tahun kemarin dong. Nggak ada setahun. Iya pak. Kita bacain ya. Oke boleh. Jadi namanya itu adalah Immanuela. Oke, Immanuela. Aku mau berbagi cerita horor, di mana cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Sebenarnya ada beberapa yang mau aku share, tapi mungkin ini dulu aja kali ya. Waduh, ada ini banyak dulu dong. aja. Pusing dong saya ini kalau kayak gini. Kayak ini paling serem nih. Harusnya ya. Cerita ini diawali dari aku masih duduk di bangku kelas 4 SD di salah satu sekolah swasta di kota Sukabumi. Di hari itu entah kenapa hawanya tuh kayak males gitu. Gue kalau udah ngomongin Sukabumi merinding dah. Jujur pak. Serius ya? Jujur pak. Temen ate jujur ya. Iya lanjut. Oke. Entah di hari itu entah kenapa hawanya tuh kayak males aja karena ngantuk. Aku izin ke guru yang ngajar untuk ke toilet. Oke, wajar. Setelah selesai cuci muka, aku masih duduk-duduk di tangga penghubung antara lantai 1 dan 2. Oh jadi mungkin gini kali ya. Oh iya, yang tangga yang gini ya. Nih gini ya. Ya gitu.
Nah terus posisinya itu tepat di depan toilet karena malas untuk mengikuti kuis matematika kala itu. Oke, wajar lah ya. Dia namanya juga anak SD. Ya. Belum lama aku duduk di sana, tiba-tiba ada suara dari lantai atas yang kebetulan tangga penghubung itu memang nembus ke toilet lantai 2. Toilet lantai 2. Oh iya. Oke. Kebayang. Ya. Jadi posisinya toilet lantai 1 dan lantai 2 atas bawah persis. Oh, I see. Kayak gini nih. Ya gitu ya. Oke. Begitu aku lihat ke atas, tiba-tiba muncul kepala dengan rambut yang menjuntai ke bawah. Dia posisi di mana nih? Di toilet lantai 1. Iya. Tapi toilet lantai 2 nyambung. Iya. Terus dari plafonnya berarti muncul. Nah, tapi dia tuh lagi duduk di tangga, udah di luar toilet. Oh, I see. Jadi pas dia ngeliat tuh, nah dari lantai atas tuh kayak ada yang lihat itu rambutnya ngejuntai ke bawah. Oke. Awalnya aku lihat cuma rambutnya aja yang menjuntai. Dan di situ untuk anak ukuran pas SD, ya aku mikirnya kakak kelas yang nakut-nakutin adik kelasnya. Iya sih, wajar. Iya, betul. Tapi lama kelamaan si kepala itu berputar 360 derajat. Muter gini dong, Pak. Kayak burung hantu. Iya, Pak. Oh my god. Oke. Seru nih cerita. Yang ngebuat aku yakin kalau itu bukan orang. Dari situ aku lari balik ke kelas. Tapi bener-bener aku keep ceritanya dan gak ada yang tahu. Wow. Oke. Tapi dia nggak nyeritain sosok mukanya kayak apa ya? Enggak, karena ketutup rambut. Iya kayak. Lanjut nih. Serem sih, jujur. Catat. 28 Oktober 2024 kemarin. 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Aku kembali ke sekolah SD itu. Wow. Bukan sebagai berarti kemarin. Iya, 2024 kemarin baru ya dia balik lagi. Bukan sebagai murid, tapi sebagai guru. Oke. Kuliah sambil kerja sebagai guru di sekolah itu sepertinya tidak ada dalam daftar menu. Oke. Namun karena waktu itu sekolah di SD ya butuh guru, jadi ya udah ditarik lah mungkin ya sebagai alumninya. Oke, habis itu sebulan berjalan nih. Sebulan aman-aman aja. Sampai suatu hari waktu mau ngajar di kelas 3A. Posisi kelas 3A itu letaknya di ujung kanan gedung. Oke. Lantai 2. Oh, iya. Oke. Dan toilet lantai 2 itu berada di ujung kiri. Oh, jadi gini. Iya, letter L. Jadi tek gitu tuh. Oh, iya. Oke. Aku masuk kelas sebentar lalu aku izin ke anak-anak di kelas untuk ke toilet sebentar karena ya benar-benar nggak ketahan lah ya. Toilet lantai 2 lah gitu yang toilet lantai 2. Jadi dia mungkin dari kelas ujung ke ujung nih jalan. Ya. Baru sampai di ujung letter L, belum sampai ke dalam toilet itu, aku ke distract sama satu sosok yang ada di depan pintu kamar mandi nomor 4. Anjir. Oh, berarti di lantai 2 itu ada beberapa toilet mungkin ya? Betul. Disclaimer dulu, semua pintu kamar mandi di sekolah itu selalu kebuka ya kalau nggak ada orang. Oke. Awalnya aku pikir itu handuk yang disangkutin di atas pintu beres mandi sekolah, tapi aku mikir lagi kayaknya nggak mungkin kalau handuk beres mandi itu, karena posisinya itu pagi menjelang siang sekitar jam 10 pagi, dan kalaupun satpam mereka pasti mandi di toilet bawah bukan toilet atas. Oh iya. Oke, mungkin jadi dia atas, kayak seolah-olah kalau kamar mandi ini yang 4 ini selalu terbuka. Ya, karena betul. Kalau satpam pun mandinya di bawah. Ya. Yang lain juga makanya kamar mandi bawah. Betul. Oke. Aku perhatiin lagi, takutnya mata aku salah lihat atau apa. Tapi makin diperhatiin, si sosok itu makin nunjukin wujudnya. Kulitnya super hitam, kayak gosong gitu. Aduh, rambutnya panjang menjuntai, gondrong nih. Panjang nih ya. Ada tanduknya dan berbulu. Shit. Itu kayak serem banget sih, jujur serem banget. Di film-film horor aja. Asli. Hitam, panjang, ada tanduknya berbulu. Aduh. Serem banget sih. Waktu 4 SD ya. Serem banget gak sih? Serem banget. Lanjut ya. Ayo. Habis itu kita sempat adu pandang untuk beberapa detik karena benar-benar gak bisa gerak sama sekali. Begitu aku sadar dan begitu aku bisa gerak lagi, aku langsung hibrid balik ke kelas dan gak jadi ke toilet. Iya jujur, gue juga Pak. Mungkin bakal kayak gitu. Gue sih udah gak mau kamar mandi lagi ya. Pingsan. Mending nahan aja kayak pulang. Lanjut.
Dari kejadian baru pandang itu, mau nggak mau aku kepikiran dong ya, pasti. Sampai akhirnya beres, anak-anak pulang sekolah itu, aku biasanya emang diem di kelas buat nyiapin bahan ajaran buat besoknya. Oke, kayak TPR ya. Betul. Biasanya ditemenin sama beberapa teman kerja yang di kelas itu, tapi posisinya hari itu aku bener-bener lagi sendiri di kelas. Bisa kebetulan tuh. Oke. Lanjut. Sebenarnya nggak ada niatan buat mikirin sih kejadian siang itu, tapi nggak tahu kenapa si otak tuh kayak nyuruh buat mikirin sosok gitu. Oh, mikirin sosok si tadi itu ya? Yang kayak siapa ya? Kayak siapa itu ya? Masa iya itu sosok yang aku temuin waktu 4 SD. Udah berapa tahun yang lalu? Gila. Tapi dari wujudnya emang persis sama yang aku temuin di waktu SD itu. Oke. Karena rambutnya mungkin ya bikin mirip. Mungkin. Soalnya rambutnya doang yang waktu dia lihat. Mungkin. Semua pertanyaan itu terus terngiang di kepala. Kalau kayak gitu, jadi nggak bisa fokus buat ngerjain tugas. Nah biasanya suasana kelasku itu sepi banget, kerasa lebih dingin aja daripada biasanya. Padahal sinar matahari tuh masuk banget, kayak apa ya? Jadi dari semua jendela tuh masuk. Oh iya. Gak mungkin dong dingin, pasti hangat dong. Di situ hawanya udah nggak enak. Udah mulai. Posisinya apa nih, sore dia? Posisinya tuh menjelang dari siang menjelang sore. Sore. Oke. Di situ hawanya udah gak enak. Udah mulai deg-degan, keringat dingin, dan pada saat itu aku mulai ketakutan dan telinga aku ada yang berbisik, Eta bineng noneng tinggal baheula. Tahu nggak sih artinya? Artinya apa? Itu saya Neng yang Neng lihat dulu. Waduh. Demi apa gue orang Sunda ya? Iya. Justru gue ngebayangin banget. Eta bineng noneng tinggal kamari baheula. Wow, jujur serem banget sih. Anjir, itu gue cuy yang kemarin. Di situ bener-bener ketakutan, langsung keluar tuh kelas, turun ke ruang guru. Oke, lanjut nih. Sampai rumah aku ceritain lah ke adekku, karena kebetulan adekku ini bisa ngelihat makhluk yang nggak terlihat oleh manusia. Oke, indigo adeknya. Ya bisa dibilang gitu. Ya. Dan jawabannya adekku itu dia bilang sebenarnya ini sosok tuh nggak ganggu, cuma mau ngasih tahu aja kalau dia ada gitu. Oke. Oh iya. Tapi beres dari kejadian itu, aku langsung sakit 3 hari. Karena mungkin dari kaget tatapannya, dan semenjak dari situ benar-benar ngehindar bagian toilet lantai 2. Dan selalu minta ditemenin sama rekan kerja aku yang lain kalau aku lagi kelas sendiri. Itu sih. Jujur pak. Jujur serem banget. Jujur. Lu SD ngelihat orang itu ya. Dan selang berapa puluh tahun kemudian, lu berharap kayak sekolahnya udah aman ya. Iya. Karena udah renov. Udah pengen belajar aja lah, udah pengen belajar. Terus dia jadi guru kan. Iya. Ngajarnya selam, tapi kejadiannya sama kayak di waktu kecil. Ini bayang nih, sosoknya tuh kayak hitam. Ini kalau bisa lukis gue mungkin sekali ya, hitam. Kayak Bapomet lah ya. Gue tadi mikirnya kayak gitu sih. Iya. Gue mikirnya kayak gitu. Bulu. Hitam, berbulu, rambut panjang, terus ada tanduk. Aduh. Kayak. Waduh. Ini kayak kepala kambing. Serem. Tuh mah. Tambah lagi ada yang bikin Eta bineng neng tinggal di bawah. Aduh. Artinya apa sih bang? Itu gue yang dulu waktu lu lihat. Ya. Itu kalau bahasa keren, kalau dia Gen Z ya, itu gue cuy yang kemarin cuy. Kalau Gen Z. Jujur serem. Siapa tuh namanya? Immanuela ya? Immanuela. Keren. Ceritanya anjir. Gue gak expect kalau misalnya SD sampai dia dan ngajar, itu ketemu lagi ya. Dan dia bisa nyeritain nyeritain ini, berarti sampai sekarang masih dia ingat. Masih ingat. Dan mungkin dia masih ngajar di sekolah itu. Sampai sekarang ya. Oh my god, serem sih jujur. Tapi nextnya Immanuela harus cerita lagi, soalnya dia kayaknya masih punya banyak. Ya karena dia bilang beberapa aja ya. Oh my god, kasih lagi. Tuh serem. Itu cerita toilet terseram. Sejauh ini ya? Abad ini ya? Setelah rumah Rifki? Iya betul, jujur ya. Rumah Rifki gak ada apa-apa bos, gak ada. Gak ditapakin. Ini aduh. Gitu kali ya? Udah gitu ya. Serem banget ya. Jadi udah langsung Ray J bareng Ray J. Gue sakit banget nih, gue gak bisa ngomong anjir.